Raul Asensio korban rasisme, begini reaksi mantan pemain Real Madrid. Mantan pemain Real Madrid dan ikon Valencia, Santi Canizares telah dikritik habis-habisan atas komentarnya seputar bek Real Madrid, Raul Asensio. Bek berusia 22 tahun itu dituduh mendistribusikan pornografi anak, meskipun penyelidikannya masih berlangsung. Selama pertandingan semifinal Piala Raja Spanyol antara Real Madrid dan Real Sociedad, di mana Los Blancos menang 1-0, Asensio ditarik keluar pada babak pertama. Teriakan, "Asensio, matilah," terdengar dari kerumunan di Reale Arena, dan dia ditarik keluar pada babak pertama, dengan Carlo Ancelotti mengatakan bahwa teriakan tersebut berperan dalam pergantiannya. Insiden tersebut menjadi topik utama diskusi pasca pertandingan, tetapi Canizares menuai kritik tajam setelah komentarnya tentang investigasi terhadap Asensio. Ketika Anda mengatakan anak, Anda berbicara tentang anak berusia 8, 9, 10 tahun. Atau 16 tahun, yang masih di bawah umur, Angel Garcia menanggapi di Cadena Cope, seperti dikutip oleh Sport, tetapi Canizares menjelaskan, itu tidak sama untuk keadilan atau moralitas. Dia kemudian mengevaluasi nyanyian di Reale Arena juga. Tidak masuk akal jika ada orang yang menyanyikan, "Mati," untuk Anda di lapangan sepak bola. Mereka menyanyikannya untuknya karena dugaan kejahatan. Ternyata dalam masyarakat yang kita ciptakan ini, saya tidak tahu bagaimana, mereka sudah tahu apa yang telah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Putra Marcelo kembali putuskan gabung dengan Akademi Real Madrid. Marcelo mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola awal tahun ini dan dunia akan sangat merindukan keajaibannya di sisi kanan lapangan. Namun, ada kabar menggembirakan dari salah satu putra Marcelo. Di ibu kota Spanyol itulah dia mengukir namanya sebagai salah satu yang terbaik dalam bisnis ini, dan jelas bahwa warisannya di klub akan terus hidup selama berabad-abad. Namun, keajaiban Marcelo terus hidup di Akademi Real Madrid karena putranya Enzo Alves adalah salah satu bintang muda La Fabrica yang paling cepat naik daun dan penyerang berbakat yang dipandang sebagai taruhan jangka panjang oleh Los Blancos. Sementara putra Marcelo telah lama bersama Real Madrid, Jun Lavin mengungkap bahwa putra bungsu legenda Brasil itu, Liam, juga akan segera bergabung dengan Akademi Real Madrid. Adik dari kedua bersaudara itu diharapkan akan bergabung dengan tim Benyamin A dan akan berusaha sebaik mungkin untuk meninggalkan kesan di klub. Tak perlu dikatakan lagi, penerimaannya di akademi akan membuat Marcelo sendiri menghabiskan lebih banyak waktu di fasilitas klub, secara pribadi mengawasi pertumbuhan kedua anaknya yang akan didaftarkan di akademi. Potensi perekrutan Liam terjadi beberapa hari setelah saudaranya Enzo menandatangani perpanjangan kontrak dengan Real Madrid selama 1 tahun. Ia sudah mencetak 24 gol dalam 18 pertandingan dan berharap bisa melupakan masalah kebugarannya untuk tampil lebih baik dalam beberapa bulan mendatang. Cuma jadi penghuni bangku cadangan, pemain Madrid ini diincar Liverpool sebagai pengganti Salah. Gelandang Real Madrid Brahim Diaz dilaporkan diincar oleh Liverpool karena ia dirasa bisa jadi pengganti yang pas untuk Mohamed Salah. Sekarang ini nasib Salah masih tidak jelas. Belum ada kejelasan apakah Liverpool akan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas 2025 mendatang atau tidak. Salah sendiri berharap bisa bertahan lebih lama di Anfield. Namun manajemen Liverpool tampaknya ragu memperpanjang masa kerjanya karena ia sudah berusia 32 tahun dan bayarannya sangat mahal. Sekarang ini Salah adalah pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool. Jika situasi kontraknya ini tak segera dibereskan, maka pemain asal Mesir itu bisa cabut secara gratis pada musim panas 2025 nanti. Liverpool diklaim tertarik pada gelandang serba bisa Los Blancos yakni Brahim Diaz. Rumor ini berasal dari laporan Fichajes. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool sudah membuat kontak informal dengan kubu Diaz. Rumor ini berasal dari laporan Fichajes. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool sudah membuat kontak informal dengan kubu Diaz. Brahim Diaz termasuk pemain serba bisa. Posisi aslinya adalah winger kanan, tapi ia bisa bermain di sayap kiri dan gelandang serang. Diaz bukan pemain yang berkaki kidal. Namun kedua kakinya sama-sama hidup. Namun menyebut dia sebagai salah satu kandidat pengganti Salah tampaknya kurang tepat.
Musim ini ia telah bermain sebanyak 34 kali, dan seringnya sebagai pemain pengganti. Dari semua laga itu Dias baru mencatatkan 4 gol dan 7 assist. Jika ke Liverpool, Dias tampaknya akan bernasib seperti Harvey Elliott. Ia akan kembali jadi pemain pelapis. Inter siapkan strategi untuk datangkan Nico Paz dari Real Madrid. Inter Milan tengah merencanakan pergerakan di bursa transfer musim panas. Salah satu target utama mereka adalah Nico Paz, tetapi Nerazzurri lebih memilih bernegosiasi dengan Real Madrid daripada Como. Nico Paz bergabung dengan Como dari Real Madrid pada musim panas 2024 dengan biaya 6 juta euro. Namun, Los Blancos memiliki klausul pembelian kembali senilai 12 juta euro serta hak atas 50% hasil penjualan di masa depan. Inter mengincar pemain berusia 20 tahun itu untuk memperkuat lini serang mereka. Namun, Como enggan melepasnya, membuat Inter berharap Madrid menggunakan klausul pembelian kembali. Menurut Tuttosport, Real Madrid bisa tergoda untuk menjual Paz dengan harga sekitar 25 juta euro. Jika itu terjadi, Madrid tetap mendapat keuntungan besar dari penjualan sang pemain. Inter sedang meremajakan skuad mereka untuk musim depan. Mereka sudah mengamankan transfer Petar Sucic, dan Paz menjadi opsi menarik untuk memperkuat serangan. Jika strategi ini berjalan lancar, Inter bisa mendapatkan pemain berbakat tanpa harus bernegosiasi langsung dengan Como. Dengan begitu, peluang Nerazzurri untuk merekrut Paz semakin terbuka. Dengan rencana ini, Inter berharap bisa membangun tim yang lebih kompetitif. Keputusan akhir akan bergantung pada apakah Real Madrid memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali Paz. Real Madrid pertimbangkan untuk merekrut bek Lazio. Real Madrid diperkirakan akan mempertimbangkan opsi pertahanan mereka di musim panas, dengan kemungkinan ketiga posisi tersebut dipertimbangkan. Bek tengah bisa jadi incaran, meski kemunculan Raul Asensio membuatnya kurang menjadi prioritas di bursa transfer. Pemain berusia 21 tahun itu bersama Antonio Rudiger, David Alaba, dan Eder Militao merupakan opsi alami yang dimiliki Carlo Ancelotti, sementara Aurelien Tchouaméni dan Dani Carvajal bisa mengisi posisi tersebut jika dibutuhkan. Meski demikian, mungkin ada beberapa pergerakan, dan satu opsi yang tersedia bagi Real Madrid adalah Mario Gila. Pada tahun 2022, dia meninggalkan Castilla untuk bergabung dengan Lazio, di mana ia telah menjadi sosok yang sangat menonjol selama beberapa musim terakhir. Dalam 12 bulan terakhir, Real Madrid telah dikaitkan dengan perekrutan kembali Gila, yang memiliki opsi pembelian kembali. Relevo mengatakan bahwa mereka terus memantau pemain berusia 24 tahun itu, meski hal itu lebih berkaitan dengan fakta bahwa ia bisa meninggalkan Lazio untuk orang lain di musim panas. Lazio diyakini tidak berniat menjual, tetapi jika tawaran datang, mereka ingin menerima sekitar 35 juta euro. Ini akan menjadi kabar baik bagi Real Madrid, karena mereka memiliki klausul penjualan sebesar 50% yang akan berlaku jika Lazio menjual Gila. Mereka berharap kesepakatan benar-benar terjadi di musim panas, sehingga mereka dapat menerima pendapatan tambahan ini. Begini cara Arab Saudi goda Vinicius tinggalkan Real Madrid. Arab Saudi sedang menyusun strategi serius untuk membujuk Vinicius Junior meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan proyek sepak bola mereka. Menurut Marca, perwakilan Saudi telah melakukan pembicaraan dengan pihak Vinicius, dengan fokus utama membangun hubungan komersial sebelum menawarkan kesepakatan yang lebih besar. Taktik yang digunakan Arab Saudi bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menargetkan banyak bintang sepak bola top Eropa, dengan cara mendekati mereka melalui kesepakatan sponsor dan peluang pemasaran yang menggiurkan. Tujuannya adalah menciptakan keterikatan finansial yang kuat antara pemain dan negara tersebut sehingga ketika tawaran bergabung dengan liga mereka datang, akan sulit untuk ditolak. Uang tetap menjadi faktor utama dalam strategi ini, seperti yang terlihat dalam sejumlah transfer besar ke Liga Pro Saudi dalam beberapa musim terakhir. Arab Saudi juga ingin menampilkan diri lebih dari sekadar destinasi sepak bola. Dalam kasus Vinicius Junior, pendekatan awal yang dilakukan lebih berfokus pada kesempatan bisnis daripada keuntungan langsung dari sisi olahraga.
Mereka menawarkan visi di mana pemain yang bergabung akan mendapatkan berbagai manfaat finansial dan komersial, bahkan setelah pensiun. Setelah hubungan yang kuat terjalin, langkah selanjutnya adalah menawarkan kontrak yang sulit untuk ditolak. Dengan Arab Saudi yang telah dipastikan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034, ambisi mereka dalam sepak bola dipastikan akan makin besar. Investasi mereka tidak hanya pada pemain, tetapi juga dalam mengubah lanskap sepak bola dunia, menunjukkan bahwa mereka tidak akan berhenti mengejar nama-nama besar di industri ini.